Salah satu alasan kenapa Little Star kurekomendasikan sekali untuk anak-anak sekolah di awal tahun hidupnya, terutama terkait dengan explore, dan salah satunya karena mereka mengizinkan prosesnya untuk tidak menghambat atau melarang secara berlebih sesuai kebutuhan anak, kecuali yang berbahaya ya mam. Nah, kita lihat salah satu video yang menjadi salah satu customer Lovejoy sekolah di sana. Mamahnya cerita nih, kirim video, anarkis nih anak pomone sekolahan umum, mungkin akan ada jawaban atau larangan tertentu. Jangan nakal ya, jangan ditarik-tarik. Kita selalu memberikan kata jangan untuk si anak. Ini tidak menyudutkan atau menyalahkan sekolahan yang ada di luaran, tetapi nanti akan ada ceritanya lanjut perbedaannya ya. Oke. Nah, dia kayak seperti ngerusak apa yang dia ini, tetapi sebenarnya dia itu udah nyentuh secara rangsangan taktil di bate. Nah, ketika mamahnya cerita tuh langsung menunjukkan pada si objeknya. Hindari kata jangan untuk usia tertentu karena proses otak front yang belum mampu untuk membaca ucapan jangan. Ada beberapa ahli yang wajib mengenalkan kata jangan untuk tahu kapannya, harus tahu sejak dini. Akunya sih sedikit nggak setuju ya. Karena apa? Karena tidak dijelasin dunia usia dini itu usia seberapa. Sementara ada usia yang belum bisa menerima tentang ucapan jangan, malah semakin jangan akan semakin mengerjakan. Sementara untuk usia-usia explore wajib dulu baru jangan dengan sendirinya, karena otak bersifat menerima reseptor tertentu untuk chef pengalamannya yang baru dan akan menghasilkan. Jika semakin jangan, maka akan semakin mencoba, semakin penasaran. Kitanya nih yang butrek memang. Contoh, dek lek jalan itu mbok yo alon-alon, ojo melayu. Nah, jangan lari ya. Malah dia ternyata malah semakin lari. Bisa kok dibuktikan. Balik pada video yang tadi, yang anak, proses tarik menarik stimulasinya itu sangat banyak sebenarnya. Pertama, membuka untuk mengintegrasikan refleks motorik dan keseimbangan otak. Mengingat si L ini kelahirannya adalah bukan secara pervaginam, tetapi secara SC. Jadi prosesnya itu sudah berbeda. Dan dia bisa melihat kepalanya bisa danga itu pun juga mampu menstimulasi yang namanya makan menjadi lebih enak, lebih menyenangkan, lapar itu lebih merangsang karena mampu untuk merangsang refleks-refleks primitif yang masih aktif di situ. Kemudian ada stimulasi otot halusnya dia, kemudian tarik motorik halus, dan dia mampu untuk melawan si gravitasi. Lalu gimana cara ngasih tahunya anak? Balik lagi nih ke video pertama. Ayo El, ambil kuenya El. Kita langsung pada sumbernya, pada objeknya. Itu sudah latihan bahasa. Dan yang namanya adalah 3 eye contact. Jadi ketika kita ngajari anak, kita tuh nggak perlu deh nyebut ini sapu, ini sapi, ini kambing, karena ini pasti akan melelahkan. Karena kita sudah mengharapkan untuk ayo ngomong salah. Kita kan mesti mengharapkan seperti itu kan. Dan ternyata hanya bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, dengan permainan, dengan cerita, itu anak akan lebih nangkep. Jadi ayo sapi, kita makan rumput yuk pi. Sapi, bing kambing, rumputnya warna hijau bing, kamu mau nggak bing? Sambil menunjukkan hewannya, sambil ngasih gambarnya. Tetapi lebih efektif untuk nangkepnya si otak adalah produk yang asli, objek yang asli. Jadi yuk kita main sama-sama yuk mam. Kasih 2 jamu sehari dalam 24 jamu. Kamu akan tahu bagaimana prosesnya pelan. Oh maksudnya tuh gini toh. Jadi gak asal untuk menumbuhkan anak sebagai robot. Tetapi tumbuhkan anak itu seperti interceptionnya dimunculin, dia mau apa, dia mengerti ini, oke, aku juga harus mengerti dia karena dia ini
memiliki potensi khusus, memiliki potensi yang berbeda dengan satu yang lainnya. Jadi jangan maksain dengan caranya mamah untuk ayo gitu, nggak bisa. Kita tidak menghasilkan robot, itu juga manusia gitu ya. Oke, ini